Baik, kita lanjutkan kembali diskusinya masih bersama para narasumber, Agus Mutakin dan kemudian Pak Fixer, Kepala Dinas Kominfo, Pak Agus, Kepala Ombudsman Jawa Timur, dan juga Pak Samsul Arifin, SAG MSI, anggota fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Ya, saya disapa juga oleh Mas Joseph Abrian. Terima kasih, keren materi webinarnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu juga untuk memperjelas ya kondisi yang ada di lapangannya seperti apa. Kemudian saya juga menyapa Mbak Diana Dewi. Selamat sore, Mbak Diana Dewi. Selamat sore Pak Fixer. Selamat sore Pak Agus dan Pak Samsul Arifin. Selamat sore Merkuri. Saya Diana, begitu ya, relawan literasi digital. Saya berterima kasih atas upaya Pemkot dalam digitalisasi data, utamanya data kependudukan. Dari pengalaman di lapangan, memang masih banyak warga yang kurang mendapatkan akses sehingga kelurahan menjadi backbone terdepan. Saya ingin memberikan saran, di Surabaya banyak komunitas yang bisa digerakkan untuk membantu percepatan digitalisasi data. Namun sebelumnya perlu edukasi mengenai keamanan data pribadi, sebab masih banyak warga yang belum memahami itu, termasuk ketika mereka harus mengisi formulir-formulir yang nantinya diinput ke dalam database. Kalau dulu kertas formulir bekas bisa untuk bungkus nasi pecel, sekarang menjadi data berharga yang bisa digunakan atau dimanipulasi. Terima kasih. Baik, ini masukannya. Ini menawarkan diri nih, Pak Fixer, ada tawaran untuk melibatkan teman-teman komunitas, tanggapannya? Ya, saya terima kasih ke Mbak Diana Dewi ya. Ya. Ini masukan bagus. Memang di kependudukan itu ada namanya data relawan yang namanya Cak dan Ning Duk. Jadi sudah ada Cak dan Ning di setiap kelurahan RT RW. Tapi memang untuk data kependudukan ini sangat dinamis ya, perubahannya setiap saat dengan jumlahnya yang banyak. Ya. Jadi selama relawan-relawan ini bisa kami membuka diri untuk bisa bergabung dan harus ada semacam konsultasi dari kami, batasan-batasan mana yang harus bisa diberikan. Prinsipnya kami terbuka. Izin saya ada sedikit revisi. Yeah. Jadi tadi yang saya sampaikan kurang lebih 13.000 sekian, itu ternyata secara total keseluruhan pengaduan dari bulan Maret sampai sekarang ini. Jadi aplikasi Wargaku ini kan kita launching di tanggal 22 Maret 2021. Ya. Itu tadi yang saya sampaikan itu ternyata jumlah paling banyak, ya itu jumlah total ternyata. Total dari sejak diresmikan sampai hari ini ya Pak Fixer ya? Ya. Oke. Jadi di kalau khusus untuk di 2021 saja itu pengaduan yang tadi kami sampaikan kurang lebih 11.000 sekian. Nah, jadi sekarang 2.000 sekian begitu ya kira-kira ya? Iya, Januari sampai sekarang 2.103. Oke. Dan ini sudah dilakukan penanganan rata-rata di bawah 24 jam. Ya. Lalu kita bisa lihat juga dari pengaduan-pengaduan ini, yang paling banyak pengaduan ini ternyata masih dominasi seperti tahun lalu dan sekarang itu Dinas Kesehatan terkait dengan vaksin. Jadi banyak warga yang memang menginginkan vaksin dan sekarang banyak warga yang menanyakan tentang ingin mendapatkan vaksin booster. Pengaduan itu cukup banyak. Lalu kemudian masih tren berikutnya juga adalah bansos. Jadi bansos ini kan kita bisa tahu BPNT, PKH, dan yang lain itu kan dari kementerian, dari pusat. Ya. Tapi namun terkait dengan itu, data itu kan ada dari pemerintah kota, data masyarakat berpenghasilan rendah yang kami sebutkan MBR. Ini kemudian menjadi dasar untuk kita usulkan ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial di kementerian, untuk kemudian dimasukkan ke dalam penerima manfaat. Yeah. Nah ini juga masih banyak yang memang harus yang mengajukan permohonan ini. Lalu juga karena di musim-musim hujan, saat cuaca ekstrim sekarang ini, yang cukup banyak ke kami adalah informasi pemangkasan. Jadi minta pemangkasan pohon, ranting di rumahnya, di halaman sekolah, gedung dan lain-lain. Yeah. Ini yang cukup banyak. Dan masih juga ada PJU, jadi PJU yang mati ini juga masih pengaduan yang kami terima terus, termasuk dari Lubang. Betul, administrasi kependudukan dan KTP elektronik ini juga masih menjadi hal yang dominan pengaduan-pengaduan ini. Dan ada pelayanan PDAN yang juga menjadi perhatian masyarakat Surabaya, termasuk gangguan keamanan dan ketertiban. Ini
seperti rumah ada di sebelah rumah ada warung, warung kopi, terus ada main game. Nah ini pengaduan dan ini semua ditangani dalam 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya. Oke, baik. Kita ke penelpon. Selamat sore Merkuri. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore dengan Pak Kasno Wonokromo Pak. Pak Kasno Wonokromo, monggo Pak Kasno. Pak, mohon untuk yang aplikasi Peduli Lindungi itu loh Pak. Itu kan yang akses itu kan yang sepuh-sepuh, yang HP-nya biasa, yang cuma telepon SMS, itu kan nggak tahu Pak. Jadwal untuk vaksinasi booster itu Pak. Tolonglah untuk lansia yang nggak punya HP Android ini, nomornya kan juga masih terdaftar gitu, untuk dikasih informasi lewat SMS gitu loh Pak. Ya Pak Kasno, kan Pak Kasno Peduli Lindungi bukan punya pusat ya? Atau iya, tapi bagaimanapun ini juga harus dijawab Pak. Ini kan juga vaksinasi kan menjadi urusannya Pemkot Surabaya Pak. Iya baik. Iya, terus yang kedua juga untuk comment center yang dulu sempat bagus dibikin oleh Bu Risma, itu juga tolong untuk mungkin pengaduan yang lewat telepon itu juga harus kayak dulu lagi. Mentang-mentang mungkin barangkali sekarang harus lewat aplikasi semua, maka yang agak-agak lama kayak comment center yang harusnya bisa mengadu lewat telepon. Oh, artinya meskipun sudah ada aplikasi pengaduan by phone harusnya tidak dianaktirikan begitu ya? Kalau kondisi darurat gimana Pak? Oke, baik. Gitu ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih comment center untuk pengaduan by phone. Tapi saya ke Pak Samsul dulu ya. Pak Samsul mungkin ada komentar-komentar, termasuk juga menanggapi Pak Fixer atau menanggapi tadi hal-hal yang ya saya tahu ini bukan ranah Anda karena Anda di Jawa Timur ya, tetapi boleh deh karena dapilnya Surabaya kan berkontribusi juga buat Surabaya. Moga Pak Samsul. Terima kasih. Meskipun saya di Jawa Timur, tapi dapil saya Surabaya dan memang concern untuk melakukan pendampingan sementara ini. Nah, jadi saya apresiasi sekali apa yang disampaikan oleh Pak Fixer tadi terkait dengan layanan cepat ya, respon cepat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Harapan saya ini juga harus diimbangi dengan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Sehingga tadi ada pertanyaan saya ke Pak Fixer ini, kira-kira berapa persen dari masyarakat Surabaya yang mengunduh aplikasi-aplikasi itu. Nah, tujuannya adalah kita bisa mengetahui berapa respon masyarakat kita yang tahu tentang fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga ini juga memudahkan masyarakat kita Surabaya untuk bisa mengakses apa-apa yang menjadi program prioritas oleh pemerintah Kota Surabaya. Tadi misalnya disampaikan soal layanan penduduk ya, terus kemudian database yang ada di masyarakat kita. Kita tahu beberapa waktu yang lalu bahwa di Surabaya ini banyak kejadian sosial yang itu sebenarnya kita tidak inginkan. Misalnya ada data di sana yang orangnya sudah meninggal, sudah nggak ada, tapi di database kita itu masih tercantum. Sehingga efeknya ketika ada pembagian bantuan sosial dari pemerintah kota ini menjadi semeraut di bawah. Dan ini menimbulkan ekses sosial yang kurang baik. Itu salah satunya seperti itu. Nah, kemudian era digitalisasi yang kemudian kita banggakan saat ini, apakah betul-betul tersosialisasi ke bawah? Tersosialisasi kepada masyarakat, sehingga apa yang diupayakan oleh pemerintah Kota Surabaya ini betul-betul diterima manfaatnya oleh masyarakat Surabaya. Tidak hanya sekedar untuk pemenuhan formalitas saja, untuk kebutuhan kita sebagai branding Kota Surabayanya saja, tapi azas manfaat yang diterima oleh masyarakat betul-betul bisa nyampe. Yang dikatakan oleh siapa tadi penelpon tadi itu dari Wonokromo tadi, Pak Kasno. Misalnya. Pak Kasno Wonokromo, saya itu sangat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ya sulitnya mereka mengunggah soal itu aplikasi itu baru satu item misalnya. Ya. Tapi sebetulnya itu kan tidak lebih sulit daripada mengunggah WhatsApp ya, WA atau Facebook. Sementara masyarakat kita sudah menggunakan itu semua.
Nah, sehingga apa? Titik tekannya adalah bagaimana kita mensosialisasikan itu kepada masyarakat kita. Nah, kalau sepengetahuan kita di lapangan, Pak RT saja itu masih sekian persen yang menggunakan aplikasi ini. Pak RT ya adalah perangkat pemerintah, ya. Pak RT ini saja, belum lagi masyarakatnya. Nah, bagaimana kita menyampaikan itu entah lewat perangkat pemerintah dan di tingkatan yang paling bawah dalam hal ini RT untuk bisa mensosialisasikan program-program baik dari pemerintah Kota Surabaya ini, gitu loh. Nah, sehingga ukurannya adalah dari sekian 2,9 atau 3 juta warga Surabaya ini, kemudian berapa persen yang telah mengunggah aplikasi yang baik ini yang betul-betul sudah diterima oleh masyarakat, begitu. Nah, sehingga apa? Aplikasi yang hari ini sedang kompetitor dengan aplikasi non pemerintah ini kan harus diimbangi, gitu loh. Dari Kominfo saya pikir punya data bagaimana aplikasi non pemerintah itu betul-betul gampang dan mudah sekali diterima oleh masyarakat. Sedangkan aplikasi yang mestinya sangat baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini masyarakat kadang-kadang wegah, ya kan? Ya mungkin ini saat ini adalah era transisi ya, transisi dari transisi dari perubahan zaman ya di era digital. Kalau tadi disampaikan datanya 13.000 sekian per Maret 2021 sampai dengan Maret 2002. Ini saya kira kan hanya sekian persen dari jumlah penduduk dan yang diadukan. Padahal persoalan-persoalan yang terjadi di Surabaya ini juga sangat-sangat besar sekali dan sangat banyak, baik aduan langsung yang langsung ke pemerintah di tingkatan RT RW atau yang langsung disampaikan ke beberapa segmentasi masyarakat tadi itu. Kalau ada yang usulkan Mbak Diana tadi melibatkan komunitas masyarakat dewasa, saya sangat setuju sekali. Ya, komunitas-komunitas di Surabaya ini karena sudah sangat banyak sekali. Dan Mas Haji, mohon maaf ya, dan sekaligus mohon doanya. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan meluncing pesantren digital Nusantara di Surabaya. Mudah-mudahan ini sangat membantu sekali terhadap kebutuhan Surabaya. Insya Allah akan kami undang Mercury. Kapan rencananya itu Pak Mas Samsul? Mudah-mudahan paling lambat setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri. Dan mumpung sudah disampaikan, bisa dapat bocoran nggak nanti apa yang akan dikerjakan oleh pesantren digital ini? Pesantren digital salah satunya adalah bagaimana kita menguatkan dan menciptakan SDM untuk dilatih sebagai mereka yang ahli, terutama mereka yang tidak mempunyai kecukupan finansial untuk sekolah digital. Pesantren ini gratis, pesantren ini dididik langsung oleh orang-orang profesional dan mereka bermukim di salah satu tempat di Surabaya. Insya Allah nanti kami sampaikan. Yang tujuannya adalah nanti membantu pemerintah di setiap titik di Surabaya ini untuk bisa menyampaikan pentingnya aplikasi, pentingnya layanan sosial, layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, pentingnya untuk memfilter ya seluruh dan berbagai macam aplikasi dan informasi yang ada di dalamnya, terutama di kota-kota besar seperti di Surabaya. Baik, sukses untuk rencananya, Mas Samsul. Jangan lupa nanti kabar-kabar ke kami juga, mungkin kita bisa ngobrol lagi nanti lebih. Baik. Saya ke Mas Agus dulu sebelum ke Pak Fixer untuk pertanyaan Pak Kasno. Mas Agus, ada yang mau ditanggapi? Ada beberapa catatan yang terlewatkan ya. Dari suara beberapa penelpon tadi. Untuk aplikasi yang di Surabaya memang itu kan sifatnya internal warga Surabaya. Itu perlu konektivitas atau terintegrasi dengan beberapa aplikasi sejenis. Mungkin kalau terkait pengaduan itu bisa juga harus terkoneksi dengan di Pemprov Jatim itu kan juga punya aplikasi namanya Jatim Cetar, itu menerima pengaduan seluruh warga Jatim. Warga Surabaya pasti kalau tidak tertangani pengaduannya di Sapa Warga mungkin bisa mengadu ke Jatim Cetar gitu. Nah, ini perlu semacam konektivitas antar aplikasi. Jangan sampai ada warga yang mengadu di Sapa Warga juga mengadu
ke Jatim Setar, bahkan juga mengadu ke aplikasi pengaduan nasional lewat Span Lapor. Termasuk Peduli Lindungi tadi termasuk juga yang Peduli Lindungi juga gitu harus terintegrasikan dengan aplikasi sejenis yang ada di Pemkot Surabaya. Jadi warga Surabaya juga tidak semakin bingung kalau aplikasi yang di Surabaya sudah ada rumah besarnya, tapi aplikasi rumah besar itu apakah terintegrasi, terkonektivitas dengan aplikasi yang dikelola oleh di luar Pemkot Surabaya atau tidak. Nah, itu menjadi pekerjaan bersama. Kemudian yang lain selain soal konektivitas, mungkin juga perlu layanan offline tetap perlu diadakan. Jadi seperti ada 2 penelpon tadi menyampaikan bahwa tetap dipertahankan terkait pengaduan yang di era wali kota sebelum Pak Eri. Itu kan juga ada kanal pengaduan lewat telepon. Itu jangan sampai juga dihapus. Kemudian jangan juga dihapus pengaduan yang offline di tempat penyelenggara layanan. Itu juga jangan sampai. Karena memang warga kadangkala untuk usia-usia tertentu, khususnya yang rentan dan usia sepuh, itu kadangkala tidak puas kalau namanya mengadu cukup lewat aplikasi, tapi mereka tetap ingin datang ke tempat pengaduan itu. Kemudian yang lain mungkin soal sosialisasi, ya seperti disampaikan oleh Pak dari anggota DPRD Jatim tadi, Pak Samsul tadi, terutama sosialisasi ke kelompok rentan dan juga kelompok masyarakat bawah yang ada di kelurahan. Di Jawa Timur, di Surabaya ini kan tidak ada desa, yang ada kelurahan. Kelurahan yang kelompok pinggiran itu perlu sosialisasi yang sangat luas terkait aplikasi layanan dalam aplikasi ini. Karena kajian dari kami, dari Ombudsman, semakin rendah level pemerintahannya, praktek maladministrasi itu berpotensi sangat besar. Sehingga jangan sampai sudah ada aplikasi, ternyata praktek maladministrasi, contohnya soal pungli, penundaan berlarut, dan juga tidak melayani itu tetap ada. Itu perlu tidak cuma warga yang di tengah kota saja yang tersosialisasi dengan baik, tapi juga warga di pinggiran itu juga harus mendapat perlakuan yang sama. Saya kira itu catatan dari saya. Baik, terima kasih. Sebelum Pak Victor, saya tambahin, Bu Weni melalui WhatsApp-nya Mercury, saat ini ada aplikasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR, tapi ada juga aplikasi yang lain yang mirip seperti aplikasi pemutakhiran data dan aplikasi Sayang Warga. Menurut Pak Victor ini bagaimana? Menurut saya kok fungsinya sama, kenapa tidak dijadikan satu? Monggo Pak Victor, saya mengundang Anda untuk berbagi komentar, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, saya akan jawab. Jadi sama dengan dari Pak Samsul. Saya kira kita tidak bicara aplikasi Wargaku saja. Jadi ini kan salah satu kanal dari sekian banyak pengaduan. Semakin banyak kita buka kanal pengaduan untuk menangkap aspirasi masyarakat. Tentunya kita juga punya komitmen pemerintah kota untuk melakukan penyelesaian pengaduan itu dengan baik. Yang pertama, saya kalau hitung Pak Samsul seluruh pengaduan itu 112, lalu kita punya Sapa Warga, kita punya Bangga Surabaya, terus kita punya punya Wargaku, kita punya beberapa, itu bisa 1 juta orang yang menggunakan itu. Artinya yang sudah download ini, ya Pak. Jadi semua itu kemudian kita tarik untuk kemudian masuk di dalam proses eksekusi pengaduan itu oleh pemerintah kota. Kita ambil contoh saja. Jadi untuk Pak Kusno, aplikasi Peduli Lindungi itu kan pemerintah pusat, tetapi kami juga langsung tahu, kita coba mengetahui banyak sekali kendala-kendala bagaimana orang tua di awal mereka itu vaksin, terus harus sertifikat vaksin bisa muncul. Betul. Di dashboard aplikasi Wargaku itu ada wasit vaksin yang kami buat. Fungsinya seluruh pengaduan masyarakat terkait dengan vaksin yang sertifikatnya tidak bisa keluar atau ada masalah, itu bisa sampaikan ke wasit vaksin yang ada di Wargaku. Sebut dia vaksin di mana saat itu, terus masalahnya apa. Kami akan bantu menyelesaikan dari dalam. Jadi warga tidak perlu datang. Kita sampai eksekusi ke Kementerian Kesehatan. Artinya ini komitmen pemerintah kota untuk memberikan layanan kepada warganya. Itu salah satu aplikasi vaksin ya, yang mungkin saya bisa sampaikan ke Pak Kusno. Jadi kalau ada yang sepuh-sepuh bisa nanti disampaikan lewat
wargaku lewat wasit vaksin. 112 itu tidak berubah. Artinya saya bilang kita bekerja mau ganti wali kota, mau ganti ini standar operasionalnya kita sudah tetap. Ya. Ini justru 2021 kita coba merubah proses bisnis proses yang ada di Command Center 112. Jadi nelpon tidak nunggu lagi. Kita ada 21 call taker. Jadi ketika nelpon itu langsung secara sistem itu bisa langsung terkoneksi ke 21 call taker itu yang kosong. Yeah. Tidak lagi teleponnya itu harus terkoneksikan ke BST baru masuk ke dalam SIM card-nya sistem kita, tidak. Langsung. Jadi tidak lewat BST, dia langsung ke proses SIM card. Itu yang kita lakukan perubahan-perubahan itu. Untuk apa? Karena 112 ini trafficnya tinggi. Trafficnya tinggi sehingga penanganannya harus cepat. Ya, jadi kita 24 jam di situ. Ada 4 shift yang jaga. Ya, jadi kalau nanti masih ada seperti begini, karena tiap bulan kita melakukan evaluasi, kita punya rekaman semua. Rekaman, karena di sana ada pengaduan harus ada open ticket sampai close ticket. Kalau ada yang nelpon, ya ini sedikit data yang saya bisa kasih gambaran saja. Jadi telepon iseng saja itu di tahun 2021 itu ada 126.312 telepon iseng. Jadi halo terus dia begitu goda-goda gitu ya. Ya. 112 ini kan 3 digit yang sangat mempermudah ya. Tetapi masih ada juga yang salah sambung. Ya. Jadi salah sambung itu sekitar 12.459 salah sambung. Jadi begitu ditelepon, halo 112 ada yang bisa dibantu? Oh maaf ini saya salah sambung. Nah itu langsung terekam di dalam database kita. Ya. Lalu ada 10.589 yang bunyi telepon kita angkat tapi tidak ada suara dari penelpon. Ya, itu. Sedangkan laporan kejadian sendiri sepanjang tahun 2021 itu 178.642 pengaduan. Ya. Dan kita sudah melakukan melakukan pemetaan. Jadi pengaduan masalah anak bermasalah ya, balapan liar, bangunan roboh, bantuan mobil jenazah, derek mobil itu semua kita rekam. Nah, ini yang mungkin saya sampaikan bahwa kanal-kanal untuk bagaimana menangkap komitmen pemerintah kota untuk memberikan layanan kepada warga Surabaya itu sangat sungguh-sungguh. Karena kemudian tidak hanya sekedar komitmen, Pak. Kalau kita bicara komitmen, terus kemudian di internal kita tidak ada semacam pengurangan pendapatan, saya kira semua kita hanya cerita omong kosong saja itu. Tapi kalau ada kemudian ada sistem yang mengatur bahwa respon time-nya terlambat akan mengurangi kinerjanya dia, otomatis orang akan bekerja sesuai dengan standar itu. Betul. Itu yang memang kemudian kita ngatur ini sehingga ada komitmen pemerintah kota untuk memberikan layanan yang terbaik kepada warga. Berikutnya terkait dengan tadi Ibu yang bilang ada MBR, ada sayang warga, ada pemutakhiran data yang berbeda dan tidak semuanya kepada masyarakat. Jadi hampir mirip-mirip memang. Kalau sayang warga itu pendataan yang kemudian kita coba meleburkan seluruh kan ada kader namanya Bu Manti, kader lingkungan, kader macam-macam. Itu kita lebur jadi satu, cukup lapornya pendatanya lewat aplikasi sayang warga. Nah, dari aplikasi sayang warga kita coba memasukkan item-item yang kemudian dari item itu kita tangkap untuk dilakukan intervensi oleh pemerintah kota. Jadi ini coba kita jadikan satu. Sedangkan aplikasi MBR itu untuk semacam informasi saja. Jadi namanya si MBR. Berapa sih jumlah MBR di Surabaya? Itu internal di kita. Berapa sih jumlah MBR di Surabaya? Berapa yang mendapatkan PKH? Berapa yang mendapat BPNT? Berapa yang mendapat BPIJK? Berapa yang mendapatkan Jamkesda? Berapa yang mendapatkan bantuan bansos-bansos lain seperti BPNT dan lain-lain. Kemudian, berapa yang belum mendapatkan bantuan sama sekali? Kalau hari ini jumlah MBR kita sekitar 931.000 sekian, itu kita petakan dengan aplikasi MBR. Kemudian,
aplikasi MBR ini kita sudah bisa meng-grid sampai kepada tingkat RT RW supaya RT RW itu mengetahui seperti semacam informasi, itu bukan aplikasi, semacam informasi saja. Kalau Pak RT di sini ada MBR, warga MBR, yang kemudian Pak RT bisa lihat loh. Karena begini, proses MBR dengan aplikasi pemutahiran ini sesuatu yang tidak bisa terlepaskan. Jadi kalau ada RT, RW, kalau mau mengusulkan warganya yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan atau intervensi dari pemerintah, dia melewat namanya aplikasi e-pemutahiran, yang kemudian harus dinotifikasi oleh kelurahan. Kemudian yang melakukan eksekusi adalah OPD terkait, dalam hal ini Dinas Sosial. Kalau itu dijadikan satu nggak bisa ya Pak Fixer ya? Misalnya... berbeda. Oh... Karena ini tidak turun ke masyarakat sebenarnya, seperti semacam informasi saja. Oke. Kalau yang utamanya itu yang namanya adalah pemutahiran itu. Itu ada proses-proses di situ. Nah, sebenarnya itu tidak semua ke warga. Jadi gini, kalau yang MBR itu ke Pak RT, Pak RW. Ya, MBR, Pak RT. Sedangkan kalau MBR, itu pemutahiran. Itu yang ke Pak RT dan Pak RW. Kalau MBR itu ke masyarakat. Ya, verifikasi yang dilakukan oleh RT bahwa benar nggak itu warganya MBR. Oh, ternyata setelah dicek warga ini bukan warga MBR, ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sudah tidak berdomisili di sini lagi. Itu dilakukan verifikasi. Ya. Pak Fixer, saya agak buta, tapi kalau saya coba melanjutkan Bu Weni, kalau itu misalnya dimasukkan menjadi bagian dari aplikasi Sayang Warga, ada kesulitan-kesulitan tertentunya ya? Iya, jadi sebenarnya gini, MBR itu bukan aplikasi kepada warga, bukan. Oh. Semacam informasi kepada warga. Oke. Ini yang masyarakat paham. Nah, itu sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Sayang Warga. Sayang Warga itu sudah merangkum beberapa aplikasi. Oke. Baik. Ya. Artinya begini, kenapa kemudian muncul berita di teman-teman media banyak aplikasi warga bingung? Itu saya kira bukan, itu salah persepsi yang diterjemahkan oleh teman-teman media. Karena sebenarnya itu waktu ditanya berapa sih jumlah aplikasi untuk pemerintah kota, kita menjelaskan ada yang untuk warga sekian. Kalau aplikasi untuk sekian, tetapi kan akhirnya ditulis 197 itu ya. Jangan media yang bertanya, orang luar juga pasti bertanya. Betul. Betul. Cuman ini yang dibangun yang menurut saya kurang pas. Baik. Terima kasih sudah terklarifikasi hari ini. Tetapi ada yang tadi Pak Samsul bolak-balik menyampaikan, kemudian di underline juga oleh Pak Agus tentang sudah tersosialisasikankah sampai ke masyarakat bawah atau masyarakat pinggiran istilahnya Pak Agus tadi ya, dari upaya-upaya dari aplikasi-aplikasi yang ada ini. Bagaimana menjawab ini Pak Fixer? Ya, proses aplikasi sosialisasi tidak pernah putus Pak ya. Memang kita harus terus melakukan sosialisasi. Hari ini saya bertemu dengan Merkuri adalah bagian dari sosialisasi, betul. Aplikasi ini. Betul. Artinya yang paling terkenal itu sudah 112 memang. Jadi paling mudah ya. Aplikasi beberapa yang muncul ini kan baru seumur jagung. Dan itu memang tugas kami untuk melakukan sosialisasi terus kepada masyarakat lewat berbagai cara, media sosial maupun media mainstream dan media-media lain-lain, untuk bagaimana warga akan familiar. Dan juga betul Pak, seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, kita tidak mengurangi dengan adanya aplikasi ini, warga silakan juga datang ke kelurahan, kecamatan silakan. Ada tagline yang ada di kecamatan dan kelurahan. Anda datang membawa masalah, pulang membawa solusi. Itu dilakukan. Atau Anda datang dengan masalah, pulang dengan senyuman. Terus, karena setiap kelurahan sekarang sudah disiapkan ruangan konsultasi yang nyaman. Jadi bukan seperti ruang guru gitu, guru dan murid gitu. Iya. Kita siapkan wifi, kita siapkan akses data semua. Jadi warga kalau datang bisa langsung mengeksekusi masalah di situ. Nah, semua ketika warga datang ke kelurahan maupun lewat aplikasi, ketika pengaduan, wajib untuk melakukan open ticket. Wajib melakukan close ticket. Selama dia open ticket, dia tidak close, kita akan catat bahwa persoalan ini tidak selesai. Dan kemudian itu kembali lagi, akan mengurangi kinerja. Ada pendapatan kinerja yang kemudian berkurang.
Jadi saya kira semua, jadi apa saja yang sudah ada bisa datang langsung, lewat jalur telepon juga yang selama ini kita siapkan ada, terus secara digital juga ada. Insya Allah komitmen pemerintah kota untuk memberikan layanan kepada warga tidak diragukan. Oke, baik. Saya masih harus break sebelum nanti kita ke sesi yang terakhir dan closing statement, masukan dari para narasumber, tapi kita ke iklan dulu ya.